Australian resident Jessica Wongso has been charged with the murder of Mina Salihin. Police allege she poisoned her friend by adding cyanide to her coffee. Jessica itu kan kayak setan itu. Horas, Bali G Academy hadir di hadapan Anda kepada pendengar dan penonton yang ada di dalam negeri, Sabang sampai Merauke, dan yang ada di luar negeri, di Malaysia, Singapura, ya, Amerika, Australia, Taiwan, Jepang, Korsel, dan lainnya. Ya, kita akan tetap terus sembari menunggu memori PK diajukan, ya. Jadi pada video kali ini saya ingin mengupas lagi tentang Christopher Harimanrianto, ya, betapa tanpa hatinya orang ini, ya, hadir di persidangan, menipu juga di luar persidangan, di televisi, ya, dengan secara tanpa hati, ya, merusak barang bukti digital, ya, meskipun dia seharusnya disuruh, ya, diperintah oleh Krishnamurti, ya, orang yang mungkin sering memberikan dia pekerjaan, ya, di Polda Metro Jaya, ya, harusnya kan dia bisa menolak, ya. Untuk apa kalau keilmuanmu itu Christopher, ya, kau pakai untuk secara tanpa hati, ya, merusak barang bukti digital, ya, dengan tanpa hati kau, orang yang kau korban manipulasimu itu meringkuk di penjara, ya, tanpa hati kau, ya, tanpa pernah kau pikirkan dampak dari perbuatanmu. Dan kau juga seorang pengecut, ya, tidak berani sampai saat ini tampil, apakah mengklarifikasi, atau minta maaf, atau mengcounter omongan saya, ya, analisa saya, dan inilah pengecut. Kalah kau sama seorang buruh atau kuli bangunan, ya, Dede, ya, yang berani mengaku salah, meminta maaf, dan berani menanggung resikonya di penjara. Ya, ini ada beritanya, ya, harusnya Anda malu dengan keberanian dan kejujuran seorang Dede, ya. Saksi kunci di kasus Vina Cirebon. Saya siap di penjara gantikan terpidana, ya. Dan dia merasa berdosa, ya, berdosa dan siap menggantikan posisi para terpidana. Dede kuli bangunan yang patriotik, ya, dari Ayo Jakarta. Ya, ini juga bahkan telah disomasi, ya, oleh tim kuasa hukum Ibtu Rudiana, ya. Jadi tetap ada risiko ketika kita, ya, kembali ke kebenaran, memang tetap ada risiko. Kau pun juga nanti kalau kau berani dan patriotik, ya, bahwa kau jujur, disuruh, diperintah oleh Krishnamurti dan Tito Karnavian, atau Muhammad Walazar, rekan sejawatmu, ketuamu di Asosiasi Forensik Digital Indonesia, ya tentu ada resikonya, siap untuk dipenjara, itulah patriotik, gitu, ya. Tetapi kan kau bisa hidup lebih tenang dengan anakmu, istrimu, orang tuamu, apa tidak malu, ya. Ilmumu yang kau pelajari di Australia justru kau pakai untuk merusak kemanusiaan, menginjak-injak hukum, ya. Di depan publik, ratusan juta publik kau menipu, ya. Itulah, tirulah harusnya Dede itu, ya, berani bertanggung jawab, ya. Itulah, berani bertanggung jawab, itulah kuncinya. Harusnya kau, ya, sudah saya permalukan kau selama hampir 48 bulan ini, ya, sejak podcast itu, langsung tanpa inisial, di berbagai podcast saya, ya, di Reben Entertainment, di Diskursus, ya, itu semua saya sebutkan nama, ya. Harusnya kau, kalau kau benar, klarifikasi, tantang saya, tuntut saya, gitu. Jangan diam saja. Atau sebaliknya kau merasa bersalah, apa yang saya katakan benar, harusnya kau tiru Dede itu, patriotik, menerima apapun hukumannya atas kesaksian palsu dia. Dan ini juga kau, keahlian palsu kau ini, memanipulasi digital evidence, harusnya kan kau sekarang itu tidak bisa tidur kalau kau masih menjadi manusia, ya. Nah, inilah, ya, di televisi, ketika diliput televisi juga masih menipu juga ini, ya, manusia penipu ini,
Tidak ada tahu malunya ya, baik sebelum persidangan, di persidangan, dan sesudah di persidangan juga tetap menipu ya. Harusnya kau sekarang sudah tidak enak tidur, tidak enak apa ya, makan ya. Sudah saya sebut-sebut namamu bahkan diliput media online. Ayo Jakarta, ayo Bandung. Di mana kau berada? Ya? Luar biasa kau bah. Mari kita dengarkan dulu ya penipuan ini. Ahli digital forensik pun memperjelas CCTV agar bisa menganalisis pergerakan korban, terdakwa, dan saksi dari sejumlah angle. Kita bedah yang di sini karena kita tidak mau merusak integritas barang bukti yang utama kan. Gitu. Nanti kalau kita rusak integritas yang di sini nanti mau dibilang wah ini dirubah ini kan repot ya kan. Betulnya kalau Itulah ya tadi omongannya ya, tidak mau merusak barang bukti atau keutuhan atau integritas datanya ya, padahal jelas-jelas dia, saya tunjukkan lagi ya, dia bilang tidak mau merusak integritas atau keutuhan data ya, tepat 1659 ya, di sini inilah ya, dirusak ya, sebelumnya itu jadi 96576, 1659, 1920, 10, kamera 9 saja sudah mereka potong semena-mena. Setelah itu di downscaling di sini jadi 960, jadi setengah jutaan pixel per frame. Membandingkan warna kopi, tapi resolusi yang berbeda. Ini kan sangat manipulatif ya, sehingga dihasilkan indikasi ada perubahan warna sebelum dan sesudah diminum Mirna Salihin. Ini kan perbuatan brutal ya. Ahli macam apa seperti ini ya? Perbandingan tidak ekivalen, ya? Perbandingan sangat tidak ekivalen. Hasil downscaling pasti merubah nilai-nilai bilangan bulat atau integer yang mewakili atau merepresentasikan warna-warna tersebut. Nanti kita praktekkan ya. Dibandingkan dengan yang otentik 1920, 10, ini kan sudah brutal ya. Pakainya juga cuma pakai Photoshop, perbandingan warnanya ya, di crop gitu saja ya, tidak pakai software buatan dia atau software yang diklaim apa namanya luar negeri lah segala macam ya. Ini cuma pakai apa, keahlian apa ini ya, Photoshop crop, setelah itu masukkan ke MKWeb gratis ya, image color summarizer ini aja gunanya dia. Ahli digital forensik apa ini ya? Ini kan orang yang nggak pernah belajar image processing apalagi video processing ya. Ya, ini kan orang yang sama sekali awam di bidang ini ya. Tentu saja ketika saya tantang Anda dulu di iNews ya, dulu pernah saya masuk TV ya, saya tantang kalau nggak Muhammad Noah Lazar nggak berani datang ya Christopher ya. Keduanya nggak berani datang. Di Kompas TV Muhammad Noah Lazar yang menantang, dia tidak datang ya. Tapi oke lah, mudah-mudahan nanti hakim ya di sidang PK akan memerintahkan kalian berdua datang ya, Muhammad Noah Lazar, Christopher, dan kau Christopher Hari Marianto harus hadir ya, pertanggungjawabkan perbuatan manipulasi kalian ini ya, telah menginjak-injak hukum, manipulasi hakim, pengacara, mentang-mentang mereka nggak tahu apapun tentang dunia ini, image dan video processing, jadi semena-mena. Padahal sebenarnya kau juga awam di bidang ini ya, tentang hash apa tanda pagar color hexadesimal kau bilang seperti hashtag ya, belum lagi zooming 3 kali kau bilang 300 kali. Aduh, parah kali kau Pak. Ini juga yang paling parah pada saat justru krusial menganalisa posisi pengadu ya terkait tangannya Mirna ya, 17, 18, 30, 31 gitu, malah kau hancurkan resolusi itu, laju frame-nya kau buat, kau turunkan dari 25 menjadi 10, jadi jerky itu kan, jadi putus-putus itu apa itu pergerakan dari setiap frame itu. Inilah perbuatan manipulasimu ini ya. Padahal di sini kesimpulannya si Binsar Gultom, tidak ada pergerakan di atas pergerakan Mirna Salihin mengambil sedotan dari atas meja, dikutip langsung dari kebohonganmu dan penipuanmu itu Christopher. Inilah luar biasa kau Bah. Oke lah, kita lanjutkan, dengarkan lagi ya kompilasi penipuan dia ya di depan publik di televisi ya, seolah-olah tidak ada yang berani yang men-challenge dia, mempermalukan dia di tahun-tahun berikutnya. Inilah jejak digitalmu ya. Kau kira dulu kekuatan Tito Karnavian dan Krishnamurti membuat orang takut untuk menguliti kebrutalanmu, Christopher. Sekarang harusnya kau
bertobat, ikutilah jejak Dede si kuli bangunan, ya. Kau lulusan Australia S2, tidak ada kebenaran dan kejujuran sama dirimu. Jadi sampah masyarakat justru kau. Oke lah, kita dengarkan lagi. Ya kan? Sebetulnya kalau mau dilihat video asli atau tidak ya, mungkin istilahnya kalau di forensik kita pakai identik Pak ya. Itu kan saya udah melakukan metode tuh banyak tuh Pak ya kan. Nah sebenarnya dari situ itu sudah cukup memverifikasi dan mengotentikasi bahwa ini video identik gitu Pak ya. Makanya kan kalau yang dikasih saya dari penyidik itu ya itu USB-nya aja, gitu, Pak. Saya nggak tahu. USB aslinya. USB yang aslinya kemarin yang abu-abu itu. Yang mas kalau kita lihat, kalau kita perbesar beberapa kali pasti hancur itu gambarnya, pasti nggak jelas. Sebetulnya masih cukup jelas, cuman kalau tidak menggunakan video forensik tidak bisa, mungkin pixelnya agak pecah. Oke. Gitu, Pak. Kalau menggunakan video forensik kita kan ada fitur-fitur video enhancement, jadi kita bisa melihat. Nah, saya mau tanya soal ini. Fitur-fitur video enhancement untuk meningkatkan video itu. Apa yang Anda lakukan dari gambar yang kalau aslinya itu kita perbesar mungkin nggak akan terlalu berpengaruh? Ini sebetulnya seperti seni ya. Jadi setiap praktisi digital forensik itu mempunyai teknik berbeda. Ya kan, untuk mengenhance videonya kita bisa menggunakan ini video yang sudah Anda lakukan peningkatan atau video enhancement betul, ya dari video asli yang diberikan oleh penyidik. Ya, di situ sih saya melakukan zooming, sudah pasti saya melakukan zooming. Berapa kali nih zoomingnya? Kalau dari software saya tulisannya sih 300 ya, 300 kali dari CCTV yang asli. Ya, gitu. Kemudian Untuk istirahat Saudara mengaku lagi otentik ya, padahal perbuatan manipulasinya itu sudah sangat brutal, barbar, biadab ya. Ya, selalu kalau tool user itu memang ya bukan software developer ya, selalu membanggakan tool yang dia pakai ya, tool user ya, seperti Roy Suryo. Levelmu itu tool user, Christopher, kalau di bidang ini ya, nggak tahu bidangmu yang lain. Ya, kalau di bidang image dan video processing ini ya, kau cuma bisa zooming ya, cuma zooming, tool user ya, tool yang kau pakai ya, terus crop ya, frame itu, terus kau pakai image color summarizer gratis ya, itulah kemampuanmu ya. Mengaku otentik padahal 2 juta pixel jadi 0,5 juta pixel, itu otentik nggak, Christopher? Itulah, mengakulah kau, ya, kau buat kabur semua pergerakan Mirna Salihin pada saat mengambil sedotan dari atas meja. Kau sembunyikan pergerakan itu. Kau bandingkan warna, kopi dengan tidak ekivalen antara frame yang 2 juta dengan frame yang 0,5 juta pixel. Itu apa itu ekivalennya? Padahal itu pintu masuk bagi Nur Samran Subandi, ya. Indikasi perubahan warna rekayasamu itu dijadikan pintu masuk bagi Nur Samran Subandi dan Imadi Agus Gelgel. Luar biasa kau. Ya. Kalau cuma untuk pembesaran aja, untuk apa pakai video processing ya? Anda kan nggak paham bidang image video processing ini. Jadi itu apa itu operasi-operasi dasarnya itu. Yang kau bangga-banggakan video forensik, enhancement itu kan semester 1, semester 2 pun mahasiswa sudah saya ajari. Ya. Jadi ilmu-ilmu dasar aja Anda tidak sanggup sebenarnya, makanya Anda takut ya dikonfrontasi langsung dengan saya ya. Inilah ya, sebenarnya hasil downscalingmu itu mengubah nilai-nilai intensitas yang merepresentasikan setiap warna, setiap pixel ya. Setiap pixel itu ada 3 kanal, baik RGB maupun UV atau lainnya ya. Setiap itu ada nilai-nilai. Inilah contohnya ya, dan praktekkan sekaligus untuk pembelajaran publik lah ya. Siapa tahu ada jaksa hakim yang mendengarkan ya. Jadi biar jangan ditipu-tipu oleh ahli pembual semacam ini ya. Tool user aja sombongnya udah minta ampun. Nah, misalnya ini ya, jadi kita periksa nilai-nilai intensitasnya. Nah ini ya, baru saya buat program hari ini. Nah, misalnya ini si penipu ini ya, inilah videonya. Nah ini kita periksa ya. Kalau dia putih ya di sini ya, kita periksa ya, kita gambar bounding box, maka dia cenderung nilainya ke arah 255 ya, karena 8 bit 0 sampai
apa namanya 0 sampai 2 × 8 kurang 1. Jadi nilainya ya setiap pixel ini ya untuk R, G, B ya 25 ke arah 255 ya. Nah, di sini juga ya. Nah, ini ya. Terus kalau dia mendekati hitam ya misalnya ini juga putih ya. Nilainya ini dia cenderung ke arah 255 juga karena yang putih kita crop tadi ya, bounding box-nya ini dia cenderung mendekati 255. Nah, inilah nilai-nilai pixelnya untuk R, G, dan B ya. Nah, ini dia nilai-nilai integernya ya untuk R, G, dan B. Jadi akibat dari downscaling itu nilai-nilai bilangan bulat yang merepresentasikan tiap pixel itu berubah semua ya, nanti kita tunjukkan ya. Nah, ini kalau yang ini terdistribusi normal biasanya kalau buat ya. Nah, ya. Lihat ini ya, cenderung terdistribusi normal ini histogramnya ya. Nilai-nilainya pun memiliki rentang yang ini ya, mulai dari yang terbawah sampai yang teratas 255. Nah, ini dia nilai-nilainya ya untuk kanal R, G, dan B. Inilah nilai integer atau bilangan bulat yang merepresentasikan tadi itu ini yang saya crop tadi ya. Misalnya mata saja, misalnya inilah nilai-nilai integernya ya, untuk merepresentasikan tadi itu ya. Oke, selanjutnya bisa juga kita periksa ya. Tadi kalau menggunakan bounding box ya, nilai-nilai integernya kita bisa per frame kita periksa. Nah, ini dia ya. Terus saya ada data misalnya ya antara 240 360 ya. Hasil 360 di downscaling gitu ceritanya ya, karena kalau yang 960 180 nanti komputasinya lebih lama, kita praktekkan aja di sini yang 240 ya. Misalnya ada data seperti ini misalnya yang video 240 ya, hasil downscaling dari 360. Kita periksa frame demi frame di sini. Frame pertama. Nah, inilah frame pertama distribusi nilai R, G, dan B-nya ya. Nah, di sini dia ini. Ya, pixel pertama, baris pertama ini dia. Terus selanjutnya ini ke kanan, baru ini ke bawah ya. Ya, lebarnya 240, 426. Nah, ini dia nilai-nilainya, ini distribusinya adalah ini adalah nilai hash MD5 ya. Jadi bisa kita bandingkan ini ya. 256 bit ya, direpresentasikan dengan nilai-nilai heksadesimal 0 sampai F ya. A itu 10, B 11, C 12, D 13, E 14, F 15 ya ini. Terus bisa kita bandingkan itu frame pertama ya. Terus bisa juga kita geser lagi untuk frame kedua. Nah, ini dia ya untuk frame kedua. Terus bisa kita mundurkan. Nah, ini dia. Ya, selanjutnya bisa kita juga coba untuk resolusi lain ya. Tadi kalau tadi 240, nah ini 360. Misalnya yang 360p adalah yang original. Yang 240 yang sudah hasil downscaling kita buat apanya. Nah, ini untuk next frame pertama ya. Ini dia. Nah, ini dia. Ya. Video dengan different resolution, maka dia bisa kita periksa nilai-nilai intensitasnya ya. Di Bali ini nih kan yang ini 360, yang ini 240 ya, video yang sama kan nilai pixelnya ini berubah ya semua. Ini 275, di 240 jadi 148, 81, 60 ya, 53, 49. Ini juga untuk kanal G 192 jadi 170, 198. Jadi semua berubah setiap kanal itu kan berupa matriks ya, isinya nilai-nilai integer ya, nilai-nilai bilangan bulat. Terus berubah semua walaupun video sama. Tetapi begitu different resolution atau di downscaling secara brutal oleh mereka ya, ini berubah. Ya kalau ini berubah, nilai-nilai intensitas berubah, maka ya tidak otentik lagi ya. Karena apa ya? Ini kita lihat ya, hash-nya kan.
nilai hash lah yang mengatakan dia otentik atau tidak. Inilah untuk frame 1 360p ini dia nilai hashnya yang di bawah ini. Ya, 17A sekian CA5 ya. Untuk MD5 240p frame 1 60 195 bla bla 4704. Kan ini kan beda sekali. Jadi bohong besar si Christopher itu mengatakan hash analisis otentik ya jelas lah. Pada saat dia mencari posisi pengaduk, ya tangan Mirna Salihin posisi pengaduk di downscalingnya nilai-nilainya sudah berubah semua, tidak otentik sama sekali. Padahal dalam dunia digital forensik 1 bit Anda ubah secara manual ya, secara sengaja, maka itu sudah tidak otentik, itu sudah digital tampering. Inilah kemunafikannya si Christopher ini ya. Kalau kita geser yang 360p ya, lainnya untuk frame kedua, ini dia nilai-nilainya ya. Terus kalau yang 240p untuk frame kedua, nah inilah kan berbeda juga ini ya. Yang ini 240 nih ya, itu 240p 148 ini 175 60 81 49 ya. Terus semua berubah ini nilai integernya ini semua, dan nilai hashnya tentu berubah ya. Ya, nah inilah ya nilai hash untuk frame 2 360p F47 bla 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 1206 ya, nilai hashnya, nilai heksadesimalnya. Kalau untuk 240p frame 2 12 197 bla 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 6AFA kan berubah ya, semua berubah, setiap frame itu pasti berubah akibat dari perubahan resolusi atau penurunan resolusi dalam konteks ini yang dilakukan secara brutal, barbar dan disengaja oleh Christopher Harimanrianto ya. Next juga frame yang ketiga untuk 360p itu ya, ini juga untuk frame ketiga ya, ini dia kan berubah semua ini 360. Nah inilah kan berubah dia ya, bandingkan ini terus ini juga, dan nilai hashnya juga pasti berubah nih. Ini dia untuk frame 3 ya 61DD A1E. Inilah menunjukkan bahwa perubahan resolusi ya, penurunan resolusi secara barbar, brutal dan biadab yang dilakukan oleh Christopher Harimanrianto ini kan menandakan bahwa data itu tidak lagi otentik ya. Kalau data itu tidak otentik, maka semua pergerakan yang dia tuduhkan itu tidak sesuai dengan kejadian nyata. Karena apa? Kalau sesuai kejadian nyata ya mereka biarkan aja otentik. Ya, intinya adalah motif mereka mengaburkan ini ya untuk menghindari atau menyembunyikan pergerakan tangan Mirna Salihin ya, secara visual diamati menjadi kabur dan lompat-lompat ya. Pergerakan antar frame itu, objek itu menjadi lompat-lompat ya, dari 25 gambar per detik menjadi 10 gambar per detik ya. Ya dibuktikan ya jelas lah ya dengan memeriksa nilai-nilai integer itu ya semua berubah, tidak otentik lagi semuanya yang seperti saya tunjukkan tadi. Oke, kita lanjutkan lagi ya bualannya, penipuannya orang ini. Gitu. Kemudian Untuk istirahat sholat maghrib. Dan saat ini saya juga masih bersama dengan Mas Christopher, seorang ahli digital forensik yang pernah dihadirkan dalam persidangan Jessica oleh Jaksa Penuntut Umum. Mas Christopher, menyambung perbincangan kita yang tadi, Mas, kita sudah melihat tadi bagaimana Anda menjelaskan bahwa apa yang diindikasikan oleh Rismond tadi, oleh saksi ahli yang dihadirkan oleh kubu Jessica, itu memang telunjuk menurut Anda. Artinya, Anda ingin mengatakan ada editing atau tidak sih dalam, ada modifikasi atau tidak sih dalam rekaman CCTV ini? Ya, tadi sesuai dengan yang saya sudah jelaskan, kalau dilihat dari videonya, ya itu memang telunjuk, ya kan. Nah, tetapi kalau kita lihat itu tidak bisa hanya dalam satu part aja. Tadi kan di zoom cuma dilihat satu part. Kita melihat secara keseluruhan bahwa faktor kualitas dari CCTV yang ada kan juga mempengaruhi. Kalau kita lihat footage CCTV-nya pas di situ, itu bayangannya di mana-mana itu. Berarti CCTV-nya sendiri kan menghasilkan bayangan yang bisa membuat anggota badan
badan itu tidak proporsional. Jadi kalau saya lihat tadi itu simply hanya bayangan yang dihasilkan oleh kualitas CCTV-nya aja gitu. Nah tadi pertanyaan saya juga mengenai autentikasi dari rekaman CCTV. Dalam ilmu digital forensik sebenarnya proses autentifikasi itu seperti apa? Ya untuk autentikasi tentunya kan ada metode yang sudah saya jelaskan waktu itu di persidangan. Ada hash verification, kemudian ada error level analysis, histogram analysis, frame analysis, metadata. Itu kalau misalnya untuk bahasa awamnya itu seperti apa ya Mas? Ya memastikan bahwa data yang saya analisa itu nggak ada perubahan atau modifikasi yang dilakukan secara sengaja. Itu harus menggunakan software untuk memastikannya. Iya, ya, tidak hanya software, itu juga harus dilengkapi oleh kompetensi digital forensic practitioner-nya. Gitu. Oke lah ya, itu pembualan lagi dan lagi, makanya saya anjurkanlah kepada si Christopher Harimantrianto, ayo maju Anda, bertobat ya, meskipun ada ancaman, tuntutan ya dari Krisnamurti dan Tito Karnavian maupun Muhammad Walazar atau yang lain, sebaiknya Anda maju saja, terima layaknya seorang patriotik ya, seperti Dede di kasus Vina Cirebon ya, daripada Anda hidup seumur hidup ya dihantui oleh perbuatan manipulatif ya, perbuatan rekayasa Anda gitu ya. Malulah Anda pada semua orang yang kau kenal ya, bicara tentang kualitas video CCTV yang rendah, padahal bagus. Kalian sendiri yang merendahkan ya, kalian sendiri yang merusak resolusi itu. Ya, kan di sini kau sama Krishna si Muhammad Walazar merusak ya. Ya sudah bagus 1920, tetapi 1920 80 piksel ya, 2 jutaan piksel per frame. Tapi 1 menit sebelum Mirna Salihin datang, kalian rusak resolusi itu. Tapi alasanmu adalah karena kualitas resolusi CCTV atau video atau footage itu ya. Kalian sendiri yang merusak. Jangan playing victim ya, kalian sendiri yang merusak. Dari 25 frame per detik jadi 10. Tepat pada menganalisa kejadian-kejadian krusial, kalian rusak resolusi itu. Tentu motif kalian ya untuk menang kan. Dengan mengkriminalkan Jessica, kalian menang ya. Muhammad Walazar dapat kombes, Krisnamurti dapat jenderal, Tito Karnavian jadi Kapolri, kau dapat proyek pengadaan barang lah, audit lah, pelatihan segala macam. Tapi apa membuat itu membuat hidupmu bahagia? Ya. Dan malu kau sekarang tidak memprediksi kau akan saya jadikan konten tiap hari kan? Sekarang namamu rusak sama sekali. Inilah saya kutipkan BAP-mu yang ada di naskah keputusan Binsar Gultom dan kawan-kawannya itu. Cobalah ini. Kan inilah manipulasimu. 17-18-31 terlihat Mirna mulai mengaduk kopi dengan sedotan yang sudah ada di dalam gelas. Ini sudah kau kabur-kaburkan, kau rusak resolusinya, kau rusak laju frame-nya, informasi temporal menjadi hilang ya, dari 10 menjadi dari 25 menjadi 10, berarti 3/5 kau buang. 3/5 itu 60% itu hilang informasi temporal dengan cara barbar brutal. Dalam hal video processing, informasi temporal itu sangat penting ya. Karena informasi itu sangat penting dalam motion analysis ya. Laju informasi temporal itu ya, laju frame, malah kau buang. Inilah yang saya kutip lagi. Terlihat Mirna melepaskan tangannya dari sedotan yang sudah ada di dalam gelas. Inilah rekayasamu di dalam BAP-mu yang dituangkan dalam keputusan Binsar Gultom. Terlihat pengaduk sedotan sudah berada di dalam gelas minuman. Kemunafikanmu, kebarbaranmu luar biasa. Nah, ini lagi, bahwa benar ahli bisa menjelaskan bahwa sedotan sudah ada di dalam gelas minuman sebelum korban. Tulisanmu ini, keteranganmu dari BAP-mu ini dikutip. Masih tenang kau hidup, Christopher? Atau kau mau busuk jiwamu sampai kau mati? Ya, silahkan. Tapi saya menuntut kepada hakim nanti meminta agar dihadirkan kalian berdua itu, Muhammad Walazar dan Christopher ya, dan kita saksikan live nanti, kita permalukan mereka. Betapa manusia barbar, brutal, tanpa hati manusia iblis ini ya, merusak, menginjak-injak hukum. Ini juga berdasarkan rekaman CCTV di atas dapat lihat ada beberapa poin yang dapat disimpulkan. Sedotan sudah
berada di dalam gelas sebelum korban Wayan Mirna Salihin datang. Rekayasamu ini dikutip terus. C. Mirna Salihin langsung mengadu ais fenomena tersebut menggunakan sedotan yang sudah ada dalam gelas. Inilah rekayasamu dikutip dalam keputusan. Luar biasa manusia iblisnya, bah. Saya setua ini belum sanggup saya, bah, kayak gitu. Mengetahui kebrutalan kalian aja saya sudah mau muntah, jijik, ya. Apalagi melakukan, ya. Berpikir, ya, menyelidiki, menguliti kebrutalanmu aja saya sudah merasa jijik mau muntah, apalagi melakukan. Nggak tahu moralitas saya itu benar-benar, ya, aduh, mau muntah saya melihat kejamanmu, ya. Lebih kejam kau daripada Hitler maupun komunis itu sendiri. Inilah akibat rekayasamu dijadikan pertimbangan hakim, pertimbangan Binsar Gultom, Partai Tulus Utapea dan siapa itu Kisworo. Inilah poin 27 saat itu, poin 38, bahwa ketika korban Mirna mengadu minuman Vietnam Ice Coffee VIC yang telah tersedia depannya, pipet sudah berada di dalam gelas terdakwa. Jessica tidak fokus bla bla bla. Inilah dijadikan poin 38 pertimbangan untuk memvonis Jessica, padahal itu adalah hasil perbuatan rekayasamu, ya. Apakah orang tuamu nggak malu melihat anaknya bukan menjadi berguna bagi nusa dan bangsa, tapi malah menginjak-injak hukum demi proyek-proyekmu dari Mabes Polri, pengadaan, pelatihan, audit segala macam di perusahaanmu itu, ya. Demi itu kau, demi uang kau berani kau menghancurkan nasib anak manusia. Moralitas macam apa yang diajarkan di keluargamu? Tirulah seorang dede, seorang kuli bangunan tetapi punya hati luar biasa. Dia bisa menjadi panutan bagi generasi-generasi muda dan generasi-generasi saat ini maupun ke depan. Bukan manusia busuk, ya, jiwa busuk, ya, barbar, brutal, biadab seperti kau, Muhammad Noah Lazar, si Tito Karnavian, ya, jenderal sampah itu, dan si Krishnamurti, ya. Demi prestasi kalian, demi jabatan, kalau kau demi duit, ya, lewat perusahaanmu itu kau mendapat semua benefit dari Mabes Polri. Entah pengadaan apa yang dihadiahkan sama kau dengan memanipulasi ini. Luar biasa kau. Kembalilah kau, ikuti jalan benarnya Dede, ya, supaya bisa anak cucumu tidak sakit jiwa, ya kan? Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas. Australian resident Jessica Wongso has been charged with the murder of Mirna Salihin. Police allege she poisoned her friend by adding cyanide to her coffee. Jessica itu kan kayak setan itu. Deep inside is something like the evil gitu. Christopher Harriman Rianto was born in Jakarta on January 2, 1988. He is male, Catholic, and holds Indonesian citizenship. He has completed a Master of Business Information Technology and Management, postgraduate degree, from Monash University in Melbourne, Australia, and a Bachelor of Computing, undergraduate degree, from the same institution. Currently, he works as a director at PT Sistemindo Teknotama Mandiri, a company specializing in digital forensics, cybersecurity, and high-tech security. In 2016, Tito Karnavian, serving as the chief of the Jakarta Metropolitan Police, and Krishna Murthy, the director of general crimes at the Jakarta Metropolitan Police, utilized the expertise of Christopher Harriman Rianto as a forensic expert in the high-profile case of Jessica Kumala Wongso. Rianto's role was pivotal, especially given the contentious nature of the evidence, which included CCTV footage from Café Olivier. Krishna Murthy, in particular, played an active role in this process. He was present when Christopher Harriman Rianto presented his forensic analysis during the trial on August 10, 2016. Rianto's analysis was crucial in the prosecution's case, as it involved detailed examination and interpretation of the CCTV footage, which was alleged to have been manipulated. His testimony aimed to support the prosecution's narrative by providing expert insights into the evidence's technical aspects.
The involvement of high-ranking police officials like Tito Carnavien and Krishnamurthy in endorsing and presenting forensic evidence underscored the importance of Rianto's role in the case. Their reliance on his expertise highlighted the critical need for specialized knowledge in digital forensics to build a compelling case against Jessica Kumalo Wongso. However, this also brought to light concerns about the integrity of the forensic evidence and the potential implications of digital tampering, which remained a contentious issue throughout the trial. Christopher Harriman Rianto played a crucial role as a digital forensic expert in the controversial case of Jessica Kumalo Wongso. Along with his colleague, Muhammad Na Alaza, Rianto was implicated in manipulating the CCTV footage from Café Olivier, which was central to the prosecution's case. Their actions involved downscaling the video resolution from 1080p to 960h, a deliberate act that obscured vital details and compromised the integrity of the evidence. This manipulation created significant challenges in discerning specific actions or movements in the footage, thereby raising doubts about its reliability. Rianto's involvement in the manipulation of the footage had far-reaching implications for the trial. The downscaling of the video became a focal point of Wongso's defense, as it was argued that this tampering cast serious doubt on the prosecution's narrative. The defense contended that the compromised footage undermined the credibility of the allegations against Jessica, highlighting the need for rigorous forensic scrutiny to uncover the truth. The digital tampering orchestrated by Rianto and his colleague not only impacted the perception of the events but also brought into question the overall fairness of the legal proceedings. The case of Jessica Kumalo Wongso, and particularly the role of Christopher Harriman Rianto, underscores the critical importance of integrity in forensic analysis. The manipulation of evidence through downscaling was a blatant attempt to distort reality, posing a severe threat to the pursuit of justice. This instance of digital tampering by Rianto and his colleague stands as a stark reminder of the potential for abuse within the forensic field and the necessity for stringent oversight and transparency to maintain trust in the legal process. Christopher Harriman Rianto deliberately manipulated the CCTV-9 footage to create discrepancies in the coffee's color, thereby strengthening the suspicion of cyanide presence due to the perceived differences. By splitting the footage into two segments with different resolutions, he introduced significant visual inconsistencies that affected the forensic comparison. In segment 1, from 1535 to 1659, he downscaled the footage to 960 by 576 pixels with a frame rate of 10 frames per second. This reduction in resolution resulted in a loss of color detail, making it difficult to accurately capture and analyze the coffee's color when it was served. In segment 2, from 1659 to 1825, the footage remained at the original high-definition resolution of 1920 by 1080 pixels with a frame rate of 25 frames per second. The higher resolution in this segment allowed for clearer and more detailed color representation when the coffee cup was taken after Myrna Salihin drank from it. This deliberate manipulation created a misleading visual comparison. The lower resolution in the first segment obscured fine color details, making the coffee appear different from the second segment's clearer footage. This apparent difference in coffee color was used to support the suspicion of cyanide presence, as the color change was interpreted as evidence of a chemical reaction. Rianto's actions thus introduced a bias into the forensic analysis, leading to incorrect conclusions about the presence of cyanide and strengthening the prosecution's case against Jessica Kumalo Wongso based on manipulated evidence. These engineered differences in coffee color were then utilized by toxicologists Nursimran Subandi and Imade Agus Jelgel as a starting point for their analysis of cyanide decomposition. The altered footage led them to interpret the color changes as evidence of a chemical reaction indicative of cyanide presence. However, the reduced resolution in the first segment obscured critical color details, leading to inaccurate conclusions. The reliance on manipulated footage as the basis for their toxicological analysis introduced significant uncertainties, undermining the reliability of their findings and, consequently, the prosecution's case against Jessica Kumalo Wongso. Christopher Harriman Rianto's motive for manipulating the CCTV-9 footage was to strengthen the prosecution's case against Jessica Kumalo Wongso by fabricating evidence that supported the presence of cyanide in the coffee.
By creating discrepancies in the coffee's color through deliberate resolution changes, Rianto aimed to produce visual evidence that could be interpreted as a chemical reaction indicative of cyanide. This manipulation provided a basis for the toxicologist's analysis, which ultimately bolstered the prosecution's argument and increased the likelihood of securing a conviction. Christopher Harriman Rianto also deliberately manipulated the CCTV-7 footage by splitting it into two segments with different resolutions and frame rates, significantly impacting the forensic analysis of the stirrer's position. Segment 1, from 1557 to 1717, retained the full high-definition resolution of 1920 by 1080 pixels and a frame rate of 25 frames per second. Segment 2, from 1717 to 1839, was downscaled to 960 by 576 pixels and had its frame rate reduced to 10 frames per second. This manipulation occurred just before Myrna Salihin arrived at Olivier Café at 1718 local time. By reducing the resolution and frame rate in segment 2, where the position of the stirrer needed to be analyzed, Rianto effectively blurred the crucial details. This loss of clarity and detail made it challenging to accurately interpret the position and movements of the stirrer. Such manipulation obscured potentially critical information that could shed light on the sequence of events and the actions of individuals at the café, particularly concerning the interaction with the stirrer. The deliberate downscaling introduced visual distortions that compromised the integrity and credibility of the evidence. The inconsistency between the high-definition segment 1 and the lower-resolution segment 2 raised questions about the motives behind the alterations. This manipulation cast doubt on the reliability of the entire CCTV recording, undermining the trustworthiness of the evidence presented in the legal proceedings and challenging the prosecution's narrative. Christopher Harriman Rianto's motive for manipulating the CCTV-7 footage appears to be to obscure the movements of Myrna Salihin's hand as she reached for the stirrer from the table, thereby framing Jessica Wongso as the person who placed the stirrer into the coffee glass. By deliberately reducing the resolution and frame rate of the footage, Rianto intended to blur and distort the crucial moments, making it difficult to accurately observe and interpret Myrna's actions. This manipulation served a dual purpose. First, it created visual ambiguities that concealed Myrna's act of picking up the stirrer, which could suggest that someone else, namely Jessica, had already placed the stirrer in the glass. The altered footage would then support the narrative that Jessica Wongso was involved in tampering with the coffee, potentially lacing it with cyanide. Second, by obscuring these key details, Rianto aimed to strengthen the prosecution's case against Jessica Wongso. If the footage clearly showed Myrna's hand movements, it could exonerate Jessica by demonstrating that Myrna herself interacted with the stirrer in a manner inconsistent with the prosecution's accusations. Therefore, the deliberate blurring and downscaling of the footage were intended to remove any visual evidence that might contradict the prosecution's allegations. In essence, Christopher Harriman Rianto's actions were driven by a motive to manipulate the visual evidence in a way that would support the prosecution's case against Jessica Wongso. By hiding Myrna Salihin's hand movements, Rianto aimed to falsely implicate Jessica as the person who tampered with the coffee, thus bolstering the narrative of her guilt and increasing the likelihood of her conviction. These are two clear instances of manipulation carried out by Christopher Harriman Rianto. In addition to the downscaling of CCTV footage from cameras 7 and 9, he also manipulated footage from CCTV cameras 2, 3, 4, and 15. Notably, Rianto converted the color video from CCTV cameras 2 and 3 to grayscale. This conversion effectively eliminated crucial color information about the coffee, the remnants of the coffee consumed by Myrna Salihin and others, and whether the leftover coffee was stored in one bottle with 2 glasses or 2 glasses in one bottle, as handled by Devi Siagian at the end of the cocktail bar table on the right, which should have been captured by CCTV-2. Rianto also converted the color video from CCTV-15 to grayscale. This manipulation obscured critical details such as the presence of a straw or stirrer, as well as color information about the coffee in the remnants consumed by Myrna Salihin, Hani, and others. These deliberate actions hindered the ability to track the whereabouts of the stirrer or straw and assess the color changes in the coffee, which could have been vital in reconstructing the events and verifying the integrity of the evidence presented.
Christopher Harriman Rianto's motive for manipulating the CCTV 2, 3, 4, 5, and 15 footage appears to be to distort the evidence in order to falsely implicate Jessica Wongso in the poisoning case of Myrna Salihin. By downscaling the resolution and converting color footage to grayscale, Rianto aimed to obscure crucial details and create ambiguities in the visual evidence. This would support the prosecution's narrative by hiding significant actions, such as eliminating key visual information about the coffee, its remnants, and the handling of the evidence by others. The manipulation was intended to strengthen the case against Jessica Wongso by presenting tampered evidence that falsely suggested her involvement, thereby increasing the likelihood of her conviction. This motive underscores a deliberate attempt to obstruct justice and ensure a particular outcome in the trial, regardless of the actual events.